semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya untuk karya tulis ilmiah tugas akhir dari mata kuliah Fisika Statistik, di mana dengan judul Aplikasi Distribusi Fermi-Dirac untuk menentukan kepadatan keadaan elektron dalam material semikonduktor silikon. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI, dan sebelumnya perkenalkan untuk semuanya, nama saya Maret Angel Christine Sibrian dengan NIM 23034048. Yang pertama itu kita harus mengetahui latar belakang dari judul saya ini. Yang pertama, di mana apa pentingnya semikonduktor ini? Material pada semikonduktor ini sangat vital dalam teknologi modern, contohnya pada transistor IC dioda. Fokusnya kita pada silikon, di mana material yang paling banyak digunakan karena melimpah, stabil, dan sifatnya dapat direkayasa. Batasan fisika klasik atau fisika klasik Maxwell-Boltzmann gagal menjelaskan perilaku elektron dalam padatan, seperti panas jenis dan prinsip Pauli. Nah, perlunya statistik kuantum, di mana untuk mengetahui perilaku elektron diatur oleh prinsip larangan Pauli dan statistik kuantum Fermi-Dirac. Rumusan masalah dan tujuan kita pada hari ini dapat dilihat pada slide yang ada, yang saya tampilkan di ini. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat fisik semikonduktor dan statistik Fermi-Dirac. Dapat dilihat pada slide ada berupa tabel, di mana tabel berisi beberapa sifat fisik dan elektronik germanium dan silikon pada temperatur 300 K. Nah, fungsi distribusi Fermi-Dirac memiliki definisi probabilitas keadaan energi E terisi elektron. Elektron atau fermion mengikuti prinsip larangan Pauli, di mana persamaannya dapat dilihat pada slide. Untuk rumus dasar dari density of state itu dapat dilihat pada slide ada. Kemudian untuk perhitungan konsentrasi elektron dapat dilihat pada slide. Kemudian energi rata-rata elektron dapat dilihat pada slide. Nah, fungsi distribusi Fermi-Dirac dapat dilihat untuk pada perhitungan yang dapat dilihat pada layar, di mana untuk suhu 350 sampai 500. Nah, untuk perhitungan teoritisnya dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Nah, untuk perhitungan matematis yang pertama menghitung massa efektivitas, kemudian kita menghitung NC dalam M pangkat min 3, kemudian kita mengkonversinya kepada Cm pangkat min 3, kemudian kita menghitung konsentrasi intrinsiknya, kemudian kita memfaktorkan pra eksponensialnya, dan yang terakhir kita mendapatkan hasil Ni atau konsentrasi intrinsiknya untuk 300 Kelvin. Kemudian kita masukkan pada suhu 300 suhu variasi, di mana 350 hingga 500 dapat dilihat pada slide untuk nilai hasil akhirnya, dan kemudian kita menghitung konsentrasi intrinsiknya dapat dilihat pada slide. Nah, untuk kesimpulan dari PPT saya, di mana kita mendapat 3 kesimpulan. Pertama, dalam menganalisis bentuk DOS dan NC, kita dapat menentukan kepadatan keadaan efektivitas elektron, kemudian juga dapat membentuk DOS mengikuti relasi kuadrik, kemudian kita juga dapat menilai NC menunjukkan peningkatan seiring suhu. Penerapan statistik Fermi-Dirac dapat kita lihat mutlak diperlukan untuk menghitung probabilitas keisian keadaan energi. Kemudian peningkatannya sangat drastis konsentrasi elektron seiring kenaikannya suhu. Kemudian konsentrasi elektron dan pemodelan kuantum ini dapat digabungkan pada EC dan statistik Fermi-Dirac, menghasilkan perhitungan akurat untuk konsentrasi elektron intrinsik Ni. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman kuantitatif mengenai bagaimana mekanisme kuantum atau melalui NC dan fungsi F fungsi E berinteraksi untuk menjelaskan sifat-sifat kelistrikan pada padatan, yaitu silikon, padatan semikonduktor. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah kalimat. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak, dan jika ingin ada pertanyaan lebih seputar judul presentasi saya ini, boleh dimasukkan pada kolom komentar yang ada pada video, atau bisa juga men-chat saya pribadi atau di WA grup yang sudah ada kita buat. Mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tutup kata, mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang salah. Saya ucapkan terakhir kali terima kasih.